صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومراضه وقربه تبارك سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فقد تبين لكم أن الورع ملك الدين وسبيل أهل الحزم واليقين من المؤمنين. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimahullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehat afiat, diberikan kita inayah taufik sehingga sama-sama kembali kita bisa menunaikan perintah wajib Allah dan menggapai sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal, diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan kita yang berkaitan tentang warak, hati-hati di dalam urusan dunia. Faqad tabayyana lakum anal wara' milkud din, dengan penjelasan yang telah lalu untuk kalian sudah menjadi jelas, kata Imam Al-Haddad, bahwasanya perbuatan wara', sifat wara' itu adalah milkud din, kunci daripada agama, wasabilu ahlil hazmi, dan itu adalah jalan bagi orang-orang yang hazm, keinginan yang kuat, wal yakin, dan keyakinan yang kuat, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Waqad kana lis-salafis shalih rahimahumullah, dan benar-benar ada untuk daripada salafus shalih, semoga Allah merahmati mereka, al-inayatut tammah, di dalam urusan dunia, urusan warak, mereka sangat-sangat perhatian dengan totalitas sempurna di dalam masalah ini. Al-balighatu bil warak, sampai-sampai di antara mereka ada yang bisa dikatakan berlebihan, saking sifat waraknya berlebihan, tidak mau dengan urusan dunia bahkan sedikit pun. Ini makom yang luar biasa ya, sudah sampai sini. Walau fihi nadrun daqiq, dan untuk mereka pula ketika mereka bersosial, bermuamalah, itu sangat-sangat perhatian dan detail, sangat-sangat teliti di dalam urusan wara'. Wa hikayatuhum fi dzalik masyhura, dan cerita-cerita mereka di dalam mengenai masalah wara' ini sangat
di antara ulama yang warok telah sampai kepada kami sesungguhnya Ibnu Sirin rahimahullah ishtara min duhni zaiti hibaba kasiratan bimalin kathir, telah membeli itu Ibnu Sirin dari minyak azait makanan, minyak makanannya hibaban yang tong, hibaban itu seperti tong, drum atau tong, banyak sekali, kasiratan, tongnya itu banyak, bimalin kasir, harganya sangat mahal. Kalau kita zaman sekarang aja 2 liter harganya itu mungkin 30 lebih, ada yang bermacam-macam harganya minyak. Ini bertong-tong, tongnya itu ada banyak. Ibnu Sirin nuka di pasar banyak tong minyak. Kemudian fawajada fi wahidin minha faqratan maytatan fasabbaha kullaha. Didapati salah satu tong itu ada faqra maita, bangkainya tikus. Suatu tong besar kan banyak, itu ada salah satu di antara tong itu ada bangkai tikus. Apa yang dilakukan Ibnu Sirin? Fasabbaha kullaha, kemudian ditumpahkan semua daripada minyak-minyaknya itu. Waqala, dan dia berkata, akhafu an takuna fa'ratu qad matat fi mufil mu'assarati fajara 'alaiha zaitu kullah. Aku takut seandainya ini bangkai tikus matinya itu ada di drumnya agen yang belum dibagi-bagi di tong-tong itu, sehingga semua daripada cairan atau semua daripada minyak itu terkena najis dan hukumnya najis. Saking waroknya, kadang sayang itu ditumpahkan semua. Kenapa? Takut najis. Ini bukan mubadir, ini bukan. Sebab sudah ada kekhawatiran tikusnya itu ada, sudah bangkainya itu ada. Mubadir. Nah tidak. Kalau kita kan justru mentakwil-takwil kalau sudah kayak gitu tuh. Ada najis, ada apa? Nanti ini kadang saking waroknya ditumpahkan semuanya. Perlu diketahui kalau air tahun mutahhir, air biasa, air biasa wudhu di sana, itu kan ada pembahasan kalau fikih, kalau kurang daripada 2 kula itu kena najis, baik tidak berubah langsung najis. Kalau 2 kula 216 liter ya, itu 216 liter 2 kula. Ketika kemasukan najis dilihat dulu, tidak langsung najis. Kalau ada bau, rasa, warna yang berubah, baunya suci, itu air. Selain daripada air, yaitu ma'iat atau cairan seperti kopi, susu, minyak termasuk. Meskipun banyak, meskipun lebih daripada 2 bulan, kena najis, hukumnya najis beneran. Itu hati-hati ya kalau bikin makanan atau minuman yang mungkin dasar acara, jangan sampai kada ditutup. Sebab kalau sudah kemasukan najis meskipun sedikit, meskipun daripada banyak, langsung hukumnya najis, ya harus dibuang. Tidak boleh dimakan, dikonsumsi, tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Itu Ibnu Sirin, saking waroknya, takutnya seperti itu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ada juga salafun saleh Imam Sufyan ats-Tsauri. Idza lam yajid al-halal
malam Sofia yaqulu ramal wa yanqusu alaihi al-ayyam. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah ulama ahli fikih yang luar biasa, yang hampir mustahil mutlak itu dikatakan. Luar biasa, ahli fikih, warok, itu hampir menguasai 4 mazhab beliau. Apa yang pernah beliau lakukan di dalam yajidil halal? Kalau sudah beliau ini kadang menemukan halal yang 100%, Sidin mungkin dapat dari orang yang mungkin Sidin ketahui itu bukan halal yang 100%, artinya masih syubhat atau dari ini macam-macam. Kalau Sidin tidak dapat halal makanan yang 100% dari siapa, bagaimana transaksinya, bagaimana dia mendapatkan harta, bagaimana sampai kepada saya. Kalau Sidin tidak tahu masalah itu, Sidin lebih milih untuk makan ar-ramal. Ar-ramal itu sejenis tanah liat, tanah liat. Wa yanqusu alaihi al-ayyam, dan kayak itu berhari-hari Sidin. Rahimahullah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di berhari itu ada tanah liat itu kayak, tapi bukan tanah langsung dimakan, bukan, yang ada diolah apa gitu kan. Jadi diambil dari tanah liat, kemudian ada bahari itu ada, lupa mungkin. Jadi tanah liat itu diolah, diambil apanya, alhasil dimakan, bisa dimakan dari sebab itu. Nah, kalau Sidin kadang dapat dari luar, dari mana-mana, kadang ngambil di tanah, sebab ini halal 100%, ini bumi Allah, karena yang punya halal. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, luar biasa. Wa raja'a Ibnu Mubarak, dan kembali Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini juga ulama sangat warok, faqih. Beliau syahid pada bulan Ramadan, meninggalnya pada umur 63. Ibnu Mubarak. Kembali beliau Sidin bin Marwah bin Khurasan dari kota Marwah. Kota Marwah ini ada di Turki. Kota Turki ila Syam, ke Syam. Itu jaraknya itu 1000 kiloan. Fil qalamin ista'arahu wa nasiya an yaruddahu ala sahibihi. Kenapa kembali? Karena Ibnu Mubarak ini lupa. Sidin di Turki pinjem pena, pulpen, biasa nulis itu pen, pinjem pen. Kemudian Sidin lupa untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dari kota Turki beliau ke Syam kembali. Untuk apa? Mengembalikan pen tadi itu yang punya orang tadi, yang dia pinjam. Ada gampangan. Kalau kita kan pokoknya ada pendapat Imam Malik itu oleh ridho. Kalau yang punya itu ridho, ya sudah, kita aman aja kita. Kita kan suka mentakwil yang lebih mudah. Cuma ini bab warok, dan itu betul juga sebenarnya alasan. Alhamdulillah, inilah kehati-hatian mereka. Kita dibaca punya ulama warok seperti ini. Siapa? Khususnya yaitu di negara Habib Ibrahim. Habib Ibrahim, beliau termasuk daripada ulama yang sangat warok, luar biasa. Itu ketika beliau yang di akhir umur beliau, kemarin kholnya beliau, di akhir umurnya beliau ingin kembali ke kampung halamannya, ke Tarim, Hadramut. Setelah dakwah di negara itu berkontribusi luar biasa yang sampai membangun masjid.
tadi kata Habib Ibrahim, ini isyarat harus di sini, yaitu yang ada di negara Masjid Ibrahim di sana. Yang asalnya itu kan jembatan besi yang ditambah bitin kan. Setelah beliau dengan cerita yang sangat luar biasa itu dakwah di sana, mau guling, ya sudah guling, sudah sampai di tengah atau sampai perjalanan tujuannya, kemudian ada di tasidin, yaitu pen atau pulpen daripada anggaplah panitia di Masjid Ibrahim orang negara sini ketinggalan. Apa yang beliau lakukan? Buling dari Hadramut itu berbulan-bulan dari kapal yang ada, itu buling ke negara pulang, yang tujuannya mengembalikan daripada pulpen tadi. Dan akhirnya beliau begadang beberapa hari untuk rencana kembali lagi, tapi takdirnya Allah beliau meninggal ada di sana. Jadi sudah jalan takdir. Artinya ini menunjukkan bagaimana kewarokan, kehati-hatian mereka terhadap urusan ini. Padahal kalau ditanyai panitianya, ridhokah Habib bawa pulpen bin? Yang pulpen apa harganya? Seperti itu kan tidak sesuai dengan Hadramut ongkosnya. Itulah mereka lain daripada persepsi tentang daripada warungnya. Badillah, mereka itu sampai berlebihan untuk urusan warung ini, saking takutnya dengan daripada urusan dunia. Waraja'a Ibrahim bin Adham rahimahullah, dan juga kembali Ibrahim bin Adham rahimahullah minal Qudus minal Qudsi ilal Basra, dari Palestina ke Basra, dari Palestina ke Irak. Itu anggap 1.500 km di bahari ada pesawat. Kenapa kembalinya? Firat di tamratin saqatat fi tamrin ishtarahu halal wazn. Yaitu ketika Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, dia lupa untuk mengembalikan, kurma yang gugur di dalam tempat kurmanya, satu kurma yang dia tukar ketika lagi menimbang. Jadi ketika beliau tukar kurma menimbang, beliau melihat ada yang gugur satu kurma milik orang toko ini. Akhirnya si Dini mau kembalikan, tapi waghafalahan raddiha hina idin, di saat itu juga beliau lupa mengembalikan satu kurma yang gugur ada di wadah kurma beliau. Ingatnya ketika sudah daripada di tempat, ingatnya ketika sudah di Palestina, yaitu ketika beliau di Basra. Ingat kalau tadi atau semalam beberapa hari yang lalu ini kurma kejatuhan satu kurmanya orang toko. Beliau kembali, rela kembali menempuh perjalanan 1.500 km dari Palestina ke Basra untuk mengambilkan apa? Satu kurma saja. Satu kurma saja. Ini akal kita sulit ya mau sampai ke sana, sebab mereka beda dengan daripada kita salafun saleh tentang menganggap daripada ini masalah waktu mereka keadaan hal daripada para auliya Allah, para wali Allah. Satu, kalau kita kan ada ya, apalagi insyaallah yang sudah umroh ini ya, ke kebun kurma kan ada itu, belanja kebun kurma, coba satu yang ini, dimakan, dikeluarkan, dicoba ulang yang ini, sampai 10 kurma. Kadang bukan, kan ada halal kata mereka kan, coba satu pindah, ini agak hitam agak nyaman, coba satu, sampai 10 dicoba, keluar ada nukar.
kan bukan ini kan ada habis cicipi kabur ada di kabur rumah itu dan yang belum cepat pulang ya, kita yang sudah muda cepat pulang juga kembali amin. Wa kana Dunnun Misri al-Misri rahimahullah mahbusan, dan ada itu Dunnun al-Misri. Beliau ini ulama sangat luar biasa ya, sufi. Beliau di penjara. Ini di antara yang masyhur. Dunnun al-Misri ini adalah di antara awal pencetus daripada metode ma'rifatullah. Dan kita kan diajarkan ada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan adanya nanti itu sifat 20, dengan nanti itu kita belajar macam-macam asmaul husna, ilmu amal digabung kemudian hasilnya jadi ma'rifat, jadi hakikat. Itu metode itu pencetus awalnya di antaranya Dunnun. Ini ulama Dunnun al-Misri. Beliau dapat fitnah waktu zaman itu, dapat fitnah ala kulihan beliau masuk penjara. Fahamalat ilaihi imra'atun shalihatun ta'aman halalan min thamanin wazaliha atau wasliha faraddahu. Yaitu ketika beliau di penjara ada seorang perempuan solehah, perempuan yang baik. Dia mengirim makan kepada ulama ini Syekh Dunnun, yaitu makanan yang halal hasil daripada menjahit. Wasliha atau wazaliha ini menjahit benang, kalau artinya benang cuma diartikan menenun, menjahit. Faraddahu, akan tetapi ditolak oleh al-Misri, Dunnun al-Misri. Kemudian dikatakan oleh Dunnun al-Misri, wa qala ja'ani ala tabaqi zalimin, yakni bihi yadun sujjan wa kana arsalatu lahu ala yadayhi. Ja'ani, kamu datang kepadaku atas wadah orang yang zalim, yakni artinya tangan daripada sipir penjara yang zalim. Karena lewat tangannya saja itu beliau tidak mau menerima. Kenapa sebabnya? Sebabnya sudah bersentuhan dengan orang zalim ini makanan. Saya tidak mau. Bahkan arsalatu ala yadi. Meskipun perempuan itu mengantarnya atas tangannya sendiri, cuma ada riwayat makanan ini punya riwayat ada terikat dengan orang zalim. Cuma situ saja, lewatnya orang zalim saja, mengizinkannya orang zalim. Kadang mau ditolak. Itu mereka ya, kalau hukum ya sangat halal, itu tidak ada masalah kalau hukum fikihnya. Cuma dalam wakaf beda. Wa kana ba'duhum indal insanin muhtadarin billail. Dan ada sebagian salafun saleh ketika ada dia menunggui atau menemui manusia atau orang muhtadarin. Muhtadarin ini orang yang sakaratul maut, orang sakaratul maut billail, pada malam hari. Falamma matal muhtadar, kemudian sudah mati ini orang yang tadi sakaratul maut. Jadi ulama tadi menemui, mungkin mentalkin atau bagaimana, ditalkin, setelah itu meninggal orang ini. Faqala lahum, kemudian ulama salafun saleh ini mengatakan kepada mereka yang ada di sana, yang ada keluarganya di sana, itfi'us sirat, padamkanlah lampu lilin. Dan bahan itu pakai lampu gas minyak atau pakai lilinnya. Itu kata ulama setelah meninggal innalillahi, kemudian beliau ngomong matikan ini lampu berada di rumah ini. Kenapa sebabnya? Fa innahu minal an shara fi milki warasa. Sebabnya mulai sekarang ini lampu-lampu berataan punyanya ahli waris.
waris. Artinya kalau ahli warisnya kadang mengizinkan, ulun kira dosa kata sini. Cuma itu masalah lampu ya sebenarnya. Ya, semua orang insyaallah ya gak ada masalah. Cuma beliau takut, namanya ulama warok, yaitu warok, hati-hati. Mati kan berantakan, akhirnya pajak mati. Kenapa? Karena bukan milik si mayat ini tadi, jenazah tadi sudah langsung otomatis turun. Ini hak mutlaknya daripada ahli waris. Saya takut matikan semuanya lampu ini. Ini harta mereka sudah. Ini sampai gitu mereka. Waqala ba'duhum, yang terakhir ceritanya, untuk musafiran fatihtu fil tariqi wastadda alayya al-'atas. Aku pernah di satu waktu, kata salah satu salafun saleh, bermusafir, fatihtu, kemudian aku tersesat di jalanan, wastadda alayya al-'atas, kemudian sangat haus sekali, tersesat, kemudian haus. Fastaqbalani jundiyun wa saqani syarbatan min ma'. Kemudian aku ketemu dengan seorang, kalau bahasa sekarang ini apa ya, pengaman tentara seperti itu. Cuma bukan tentara yang ada ya, ini bahan ini kerajaan, tentara kerajaan seperti itu. Mungkin ini yang dolim ya. Wasaqani syarbatan min ma'. Dia memberikan air aku karena aku ini sangat haus di tengah jalan tersesat. Kemudian aku minum, dikasih minum, aku minum. Fa'adat qasawatuha ala qalbi salasina sana. Kemudian aku menghitung, sejak itu hatiku menjadi keras selama 30 tahun. Karena minum daripada salah satu minuman yang salah beliau dapatkan, itu pun halal hukumnya. Cuma karena ini mungkin orang dolim, karena minum itu hatiku keras selama 30 tahun. Ini kerasnya salafun saleh lain dengan kerasnya hati awam. Ala kulli hal, ini adalah cerita-cerita mereka. Wa hikayatuhum fi dzalika aktsar min an tuhsha. Kisah-kisah mereka ini sangat banyak sekali untuk disebutkan semuanya, tidak cukup, bakal panjang kata beliau. Qasadna bihadza yasir minha. Kami bermaksud, kata Ibnu Qaddar, memberikan cerita-cerita seperti ini, yang sedikit ini, apa at-tabaruk bidzikri, untuk mengambil berkah saja dengan menyebut mereka. Dengan menyebut mereka, kita mengambil berkah mereka. Kenapa? Li'anna rahmatan tanzilu inda dzikri shalihin. Sebabnya rahmat itu akan turun kepada daripada orang-orang yang mengingat, daripada orang-orang saleh. Dengan kita menceritakan seperti ini, kata Ibnu Haddad, ini adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'lam aqil al-basir tafawutan ma baina salaf wa khalaf. Maka dengan cerita ini juga orang yang berakal, orang yang punya basir, penglihatan yang bagus, maka dia akan sadar betapa terlewat jauhnya dia dengan salafun saleh. Mereka itu kayak itu hati-hatinya. Sedangkan kita ini kadang-kadang alhamdulillah min dzalik, subhan itu masih hakun, yang penting jangan haram. Nah, sedangkan mereka ini yang halal saja ini hati-hatinya luar biasa, apalagi subhan, apalagi haram. Nah, kita bagaimana? Dengan adanya cerita ini kita makin sadar betapa jauhnya kita dengan para waliullah, para salafun saleh. Untuk apa? Faliyaqil wa ya'rif, untuk supaya kita sadar dan kita mengetahui fi ayyin zamanin huwa, daripada apa zaman ini, bagaimana dalam keadaannya. Wa ayyin nasil ladzi hum minhum wa baina adhurihim,
berapa banyak juga daripada macam-macamnya, model-modelnya daripada manusia ada akhir zaman ini. Alhamdulillah, ini adalah daripada cerita mereka tentang masalah warok. Karena mereka ini sangat luar biasa menjaga makanan mereka. Sebab mereka menjaga yang mereka sampai ke sana itu akhirnya. Sebab mereka selalu bersih. Mereka selalu bersih di dalam mengonsumsi makanan. Sebab yang bikin penguleran, bikin kadang terijabah, bikin malas ibadah, bikin ya gitu-gitu berantakan itu karena makanan kita salah pada ujungnya. Ya meskipun kadang haram seperti itu, syubhatkah atau masih belum jelas halal haramnya, pokoknya kita konsumsi berantakan. Ya ini yang buat kita malas ibadah kadang-kadang. Di antaranya doa kadang diijabah oleh Allah, kadang khusyuk, kurang takdim kepada Allah. Ini sebabnya di antara. Dan mereka bersih dari itu semua. Akhirnya mereka totalitas ibadah kepada Allah. Ada kulit-kulitnya ada. Itu yang mereka lakukan. Karena menyebut orang soleh akan daripada mendapatkan rahmat atau turunkan rahmat. Mafhumnya begitu juga. Inna dzikri syarr, ketika disebutkan orang-orang jelek, mungkin tanzil laknatullah, akan turun laknatnya Allah. Kan kalau orang-orang soleh diceritakan di satu majelis, itu rahmatnya Allah turun. Tapi kalau mafhumnya kebalikan daripada kata tersebut, ketika disebutkan daripada orang-orang ahli maksiat, orang-orang jelek, orang-orang yang daripada mereka mukhalafah